narasumber kita dan bagaimana perjalanan Pak Ahoy menjadi seorang yang berpola makan nabati. Silakan, Pak Ahoy. Halo, saya Pak Ahoy, petualang sehat, lahir dari Kalimantan Barat, merantau ke Jakarta, sekarang tinggal di Bali. Pertemuan dengan Dr. Joen, awalnya Oga ikut kelas cetak biru kehidupan, tapi istri saya mendaftarkan saya bertemu dengan Dr. Joen dan teman-teman lainnya. Akhirnya saya menikmati kelas hingga selesai 7 hari. Luar biasa Pak Ahoy mengikuti kelas 7 hari. Kelas apa itu Pak Ahoy? Boleh cerita singkat kepada kami? Kelas cetak biru itu sama Dr. Joen. Waktu itu sangat bagus ya tentang kelas cetak biru itu. ah, Lahir 0 tahun sampai 63 tahun sampai mati juga itu belajarnya sangat bagus. Jadi ah, se- ah, saya nikmatin terus ya. Jadi saya ikut sampai selesai 7 hari itu. Memang niat dari awalnya sudah mau mengikuti kelas itu atau awalnya masih hanya ingin sekedar ikutan atau menuruti nasihat istri aja, Pak? Awalnya sih istri saya ajak saya tolak, saya nggak mau ikut, sama sekali nggak mau ikut. Istri saya diam-diam mendaftarkan buat saya gitu loh. Sesudah itu saya pasrah, mau nggak mau ya ikutlah sama istri saya gitu. Saya pikir, saya bilang istri saya, kalau sampai di sana mungkin saya bisa istirahat di villa aja gitu. Saya belum pikir mau ikut apa enggak. Pokoknya saya nggak mau ikut. Waktu itu pikiran saya begitu. Saya antarin istri saya sampai di situ. Saya harus istirahat di villa waktu itu. Saya nggak mikir mau masuk kelas gitu loh. Akhirnya sampai di sana kan sudah siang, makan siang kan. Malamnya kan sudah makan malam, ya, panitia kan sudah persiapan semua makanannya buat pelajar gitu loh. Setelah makan malam itu jam 7 tuh naik kelas itu, naik ke meeting room itu kan, naik kelas, perkenalkan diri gitu. Jadi semua memperkenalkan, mulai dari jam 7 itu saya ikut, semua ikut. Kemudian besok harinya kan sudah sarapan pagi kan, jam 9 kelasnya harus masuk gitu kan. Saya ikut aja lihat-lihat ada apa di dalam gitu loh. Sesudah saya lihat-lihat, saya duduk di belakang, paling belakang itu. Saya nggak mau duduk di depan. Kalau saya mau gini kan, malas-malasan kan bisa orang-orang lain kan nggak kelihatan sama saya. Waktu itu saya duduk paling belakang. Ternyata Dr. John waktu ngajarin sangat seru itu, bagus bagus amat gitu loh, tentang kehidupan 0 tahun sampai 63 tahun, juga sampai mati gitu loh, mati lahir lagi gitu. Itu sangat bagus ya, bukan cerita ya, diajarin ya, gimana kita jadi orang gitu, masih hidup ini gitu loh, berbuat baik gitu, supaya ntar lahir lagi lebih baik gitu. Itu ya, setiap orang tuh kalau bisa banyak
teman-teman baru ya, kalau bisa ikut ada kelas cetak biru itu harus ikut lah supaya lebih tahu tentang kehidupannya gitu, gimana jadi orang gitu loh. Nah, di situ saya ikut kelas tuh 7 hari. Saya ikut sampai selesai. Tidak, saya lebih awal masuk kelasnya. Nggak seperti yang kemarin saya bilang saya nggak mau ikut. Ternyata saya tiap pagi saya udah masuk. Sudah selesai makan, saya naik gitu. Sudah siap di tempat gitu. Mana yang lain-lain masih belakang. Ah, malah istri saya pernah satu malam ya nggak ikut ya. Saya nggak ada absen. Full. Nah, begitu. Mevon. Yang berawal dari ogah-ogahan, yang berawal dari cuek, jadi serius, dan jadi antusias ya Pak. Iya, waktu itu kan sesu- sesu- selesai kelas itu kan kita pulang. Ah, sangat bahagia itu. Soalnya dapat teman baru banyak terus berbagai daerah itu kan. Di mana-mana seperti Banjarmasin, Batam gitu, Medan, Jakarta, Bandung gitu kan. Ah, sangat happy itu punya teman baru itu. Jadi seperti satu keluarga itu. Semua baik-baik. Ah, dan saya juga dapat pengalaman dari apa Pak Tiri Jogo sama Bu Tarami itu. Waktu itu kan saya tanya dia, bagaimana kalau saya masih minum obat sebanyak-banyaknya tiap hari kan saya harus telan paling dikit 7 atau 8 obat itu. Pagi, siang, malam gitu kan. Pak Tri dikasih tahu saya harus vegan. Saya pikir saya masih makan daging gimana vegan ya. Nah itulah saya belajar dari situ. Nah, pas kemudian ah, cetak biru selesai, November kan ada detox gitu. Nah itulah saya pertama kali ikut detox. Sesudah ikut detox itu sangat memuaskan. Nah, soalnya batu-batu yang banyak keluar dari tubuh saya ah, sangat bagus lah gitu bisa keluar batu gitu sangat puas gitu. Nah, waktu itu saya juga ngikutin belajar makan makanan nabati. Nah, jadi sampai sekarang sih saya makan nabati sih. Nah, sesudah itu saya lebih baik ah, waktu itu saya 2024 itu saya kembali ke Bali dari Sydney, ya kan? Ikut kelas relawan di Sentur Detok ke ikut ikut kelas di Sentur kelas relawan ada Dokter Joen dan ah, Guru Laos apa Wei Ping Lao Sư bersama Wei Ping Lao Sư itu kita belajar bersama relawan itu sekitar 7 hari. Sesudah itu ah, selesai, kita ada detok lagi bersama apa? Kita ada pelajaran Zoom bersama pada relawan selama 7 hari. Sesudah itu saya ikut lagi pada relawan detok. Saya ikut detok.
Nah, itu waktu itu juga sangat puas, memuaskan, waktu yang banyak juga keluar gitu. Luar biasa, Pak Ahoy, dari yang awal cuek, ogah, kemudian berpola makan nabati, dan sekarang ini selalu ikut kelas Dr. Chen sampai kemana-mana. Saat ini di Sydney juga ikut kelas Eco Engine ya Pak ya? Iya, di sini saya disupport sama Mingtao, kontak sama ketua Eco Engine, saya ya langsung kontak sama Samantha. Samantha itu langsung jawab, iya, langsung suruh saya ke satu tempat wihara Kuan Im Miao itu. Nah, saya ke situ ketemu para relawan, promosi Eco Engine, pas ini hari hari apa Mon Monke itu Cap Go gitu. Nah, itulah saya bantu-bantu di situ. Semua relawan sangat senang sekali. Saya sama Bu Mimi bantu-bantu di situ. Pada relawan sangat senang, senang sekali. Malah dia tanya-tanya sama saya bagaimana, katanya sih, ah, begitu aja. Luar biasa Pak Ahoy, perjalanan di usia yang 62 tahun sebagai seorang 70, senior, 70, 70. 70 ya, Ya. 70 ya Pak Ahoy saat ini ya. Ya, mungkin kita juga terinspirasi dari Pak Ahoy ya, yang berawal dari tidak mengenal Dr. Joanne dan tidak mengerti sama sekali pola makan nabati yang Hmm. sehat untuk diri dan sekitarnya. Menurut Pak Ahoy, mungkin mungkin nggak Pak Ahoy akan semakin memperluas eh, tentang Eco Engine dan pola makan nabati ini ke relasi dan rekan Pak Ahoy? Sangat mau. Saya sangat senang kalau tentang Eco Engine disebarin sama tentang makan nabati, makan sehat gitu. Makan sehat nabati itu setiap kali saya ketemu seperti mesan saya yang sakit, ginjalnya tinggal 30% katanya layuannya. Saya suruh dia baca itu, nonton video yang waktu ah, Malaysia itu, Laos apa Tianming Laos itu. Saya kirim buat dia, suruh dia nonton. Kemudian beberapa hari saya tanya dia sudah nonton belum. Akhirnya dia bilang saya belum nonton. Saya sangat sedih karena saya kan kasih tahu mau dia bisa sembuh, ya kan. Bagaimana kalau dia nggak nonton? Saya sedih lah. Kalau dia nonton kan sudah tahu, oh ternyata kencing manis ini bisa sembuh ya. Nah, dia nggak nonton, mana dia tahu gitu. Jadi dia pilihnya, dia bilang dia di sini juga kemarin ketemunya di Sydney. Hari ini dia pulang. Sesudah pulang 2 hari dia mau ke Penang katanya mau periksa gitu. Dia pilih dokter gitu. Nah, jadi tentang ekoenzim itu di mana-mana kalau saya ketemu di Bali di mana tuh selalu saya bilang ikan ekoenzim itu 1.000 guna atau 1.000.000 guna saya bilang sangat bagus itu. Tentang detok juga saya juga ajak-ajak untuk teman. Kemarin memang ada satu mesan saya masuk ikut berhasil dia. Berhasil batunya ada keluar. Mungkin dia rasanya agak capek dibilang. Mungkin dari awal belum belum biasa gitu. Kalau sudah biasa mah makin detok makin bagus kan. Makin detok makin bagus. Memang Luar.
bisa turunin berat badan itu. Turun sampai berapa sudah montok dia nggak bisa turun lagi gitu loh. Nah, gitu. Baik, Pak Ahoy, terima kasih untuk sharingnya yang menginspirasi ya. Tidak ada kata yang mau menyalahkan nantinya Pak Ahoy untuk kembali tidak Tidak ada, bernabati, tidak ada akan sudah terus happy. berpola makan, akan Pola terus makan, berpola makan nabati ya Pak. iya, pola makan sehat nabati itu dulu ya, saya udah ciu tahu 10 tahun lebih. Waktu Tiansen sih suruh saya jangan makan daging, jangan makan daging, tetap aja makan. Ah, tetap aja makan. Afang Setelah San ketemu San Dokter saya Joan, bilang, nah, sesudah saya ketemu Dokter Joen, nggak tahu kenapa. Ini waktu beta pertama itu rasanya senang hati dengan makan makan sehat nabati. Itu tanpa paksaan loh. Nah, itu mau sendiri dengan happy, dengan senang gitu loh. Nah, itu luar biasa. memang memang jodoh itu buat saya. Apalagi seperti penyakit-penyakit tuh nggak ada lagi itu sakit apa gitu nggak ada. Lebih sehat lah, lebih energi gitu kalau makan sehat nabati itu. Nah, Baik saya Pak juga Ahoy, terima kasih untuk waktu dan sharingnya. mm, Sebentar terima lagi kasih, kita akan terima menuju, kasih. terima kasih ya Selamat Pak malam. Ahoy. Kita akan menuju ke narasumber yang kedua. Pak Kikis, Pak Kikis, ya, Pak Krisnandianto Hadjoko, seseorang volunteer dan seorang petani ya permaculture, petani permaculture. Di usianya yang 52 tahun ini, Pak Kikis panggilan akrabnya, dia akan sharing sedikit tentang pertanian nabati, pola makan nabati yang baik untuk kita semua. Silakan Pak Kikis. Selamat malam Bu, terima kasih. Selamat Eh, malam. saya mau cerita sekilas tentang perjalanan saya jadi vegetarian. Jadi eh, pertama eh, ada bibit yang ditaruh oleh guru saya waktu SMP. Waktu itu 3 SMP saya punya seorang guru IPA, dia suatu hari cerita tentang manfaat yoga. Jadi dia headstand, kepala di bawah, terus eh, kaki di atas, dia demonstrasi di kelas. Wah, itu membekas sekali di saya. Dan dia cerita dengan yoga tuh banyak sekali manfaatnya. Jadi itu satu masuk ke hati saya gitu ya. Wah, suatu hari saya mau ikut yoga gitu, tapi saya nggak tahu di mana. Lalu waktu SMA itu saya punya seorang guru agama, itu pelajaran agama Islam kebetulan. Beliau tuh menyarankan saya untuk menjadi seorang vegetarian. Alasannya supaya emosinya lebih terjaga, lalu juga eh, tidak tidak berangasan lah. Walaupun saya juga bukan orang yang berangasan, tapi entah kenapa beliau tuh menyarankan ke saya coba jadi vegetarian. Jadi itu bibit kedua gitu. Nah, berapa tahun kemudian saya datang ke suatu pameran, di situ ada booth yoga. Itu perkumpulannya namanya Ananda Marga gitu. Nah, di situ saya belum ikut, tapi saya beli bukunya gitu. Ada buku tentang vegetarian. Saya baca, menarik, dan bukan hanya alasan kesehatan, tapi juga alasan spiritual itu menarik gitu. Jadi waktu itu saya coba untuk jadi diet vegetarian. Kebetulan ibu saya sangat mensupport. Saya nyoba apa ya disupport aja. Ya berapa bulan, tapi terus gagal saya waktu itu. Mungkin karena nggak punya komunitas ya waktu itu ya. Kemudian menjelang saya lulus kuliah tuh saya
perkumpulan Ananda Marga itu ternyata pindah ke tempat yang dekat rumah saya di daerah Dago gitu. Nah, jadi saya uh, mulai bergabung di situ. Ternyata saya dapat pelajaran bahwa untuk ikut yoga itu kalau mau mengikuti dengan baik tuh salah satunya melakukan diet vegetarian. Terus nomor 2 ya meditasi, nomor 3 melakukan asanas. Asanas itu kayak senam-senamnya. Jadi saya coba dan uh, banyak hal positif ya, rasanya memang juga lebih enak, emosi juga lebih baik. Dan kebetulan ibu saya juga mendukung, termasuk waktu itu belum banyak sih informasi mengenai makanan vegetarian, tapi saya waktu itu beli gluten dari Advent, rumah sakit Advent itu waktu itu. Belakangan saya juga baru tahu kalau gluten sebenarnya kurang baik ya buat badan ya. Tapi waktu itu sebagai alternatif lah, karena bosen kalau nggak tahu tempe terus. Jadi waktu itu udah mulai nggak makan bawang, telur juga nggak makan gitu. Tapi eh, kira-kira itu bertahan 6 bulan lah, karena habis itu saya kerja pindah ke Papua, jadi juga nggak ada komunitas. Saya tetap vegetarian, tapi jadi makan telur dan bawang makan. Dan itu berlangsung 5 tahun lah, 5 tahun. Terus kebetulan saya ketemu istri saya, waktu itu belum ketemu istri saya. Wah, dia kalau kami ketemu gitu dia kadang mengeluh, kok makannya gini susah deh, nggak seru. Jadi waktu itu sempat saya jadi pescatarian gitu, jadi makan ikan gitu atau makanan laut gitu. Dan itu berlangsung sampai saya menikah juga masih gitu. Dan suatu saat kami punya anak, dikaruniai eh, anak kebetulan anak saya yang besar itu punya kelainan darah namanya G6PD. Jadi kalau makan yang nggak benar itu bisa meluruh darahnya. Jadi bisa lemes sekali gitu. Nah, eh, anak saya itu cuman di penyakitnya itu dibilang nggak boleh makan kacang-kacangan juga. Wah, pusing juga. Jadi waktu itu anak saya makanannya sehat tapi tetap masih makan ikan. Terus kadang-kadang daging gitu. Tapi daging juga kalau daging sapi kami pilih yang makan rumput karena setelah kami lihat pantangannya tuh, waduh, nggak boleh yang ada bahan pengawetnya, nggak boleh ada hormon antibiotik dan sebagainya gitu. Jadi kami sangat berhati-hati gitu di awal. Kami juga nggak memberikan gula segala macam dan karena sebagai keluarga kita berusaha eh, mengho- supaya kita semua bisa melakukan anak saya bisa melakukan dietnya. Jadi kita juga berusaha makan yang sama. Walaupun di belakang curi-curi ya. Kadang makan manis juga gitu ya. Tapi eh, ya paling nggak di depan anak lah. Itu beberapa tahun dan kemudian kami pindah ke Balikpapan. Waktu itu anak saya umur 3 tahun. Pindah ke Balikpapan tuh di sana nggak ada sayur organik. Jadi kami kan concern soal sayur organik. Waktu itu akhirnya istri saya mengorganisir teman-temannya. Jadi dia bikin komunitas eh, sayur organik di Balikpapan. Awal kegiatannya sih hanya ini ya, datangin sayur dari Jawa. Datang sayuran organik dari Jawa, lalu juga eh, berlanjut ke kelas fermentasi, lalu eh, dalam perjalanannya istri saya juga jadi tertarik bertani. Jadi istri saya, karena saya kerja, istri saya berhenti kerja waktu pindah ke Balikpapan, dia lebih fleksibel, jadi dia bisa ke Bandung belajar soal sayur organik, lalu eh, suatu saat ibunya sakit terus ke Malaysia. Di Malaysia, di Kuala Lumpur ketemu Bu Kelly Tai, temannya Dr. Joan di supermarketnya itu, supermarket organik. Jadi
Di situ ngobrol tentang antroposofi. Istri saya sebelumnya sempat ya belajar tentang pendidikan Waldorf juga sebelumnya, tapi kami sempat melihat suatu sekolah Waldorf, terus tertarik, dan kami juga beli buku-buku kurikulumnya sih waktu itu. Dan waktu di Malaysia kebetulan ketemu Bu Kelly Tai. Eh, lalu diajak ikut oleh Bu Kelly Tai, itu diajak untuk ikut IPMT. IPMT itu kayak seminar antroposofi di Malaysia, dan istri saya ikut biodynamic pertama. Jadi itu biodynamic itu adalah cabang bertani dari antroposofi yang diperkenalkan oleh Rudolf Steiner, dan menarik ya, dia tertarik. Tapi ya istri saya senang belajar tapi bukan praktisi bertani gitu. Jadi mungkin dia kurang sabar lah bertaninya. Tapi jadi itu pengetahuannya dibawa ke Balikpapan, lalu disebarkan juga di komunitasnya. Nah, hingga eh, akhirnya suatu saat kami pindah ke Bandung karena waktu itu ada sekolah Waldorf yang mau dibuka. Sebelumnya homeschooling tapi dengan anak saya. Waktu itu baru kelas 1, dan karena istri saya pengen anak saya sekolah Waldorf juga, kebetulan di Bandung ada, dan saya juga memutuskan berhenti kerja karena kebetulan bapak saya sakit waktu itu. Dan ada usaha keluarga yang jadi eh, perlu dijalankan ya di Bandung gitu. Jadi kami sekeluarga pindah ke Bandung, senang sekali itu waktu di awal pindah itu kebetulan istri saya diminta Kelly, Bu Kelly sama Dokter John untuk menemani belajar tentang tempe sama Pak Agus Tempe, dan jadi penterjemah lah istri saya. Lalu eh, waktu habis menerjemahkan, istri saya nanya gimana kalau ini ngajar tentang eh, organik dan antroposofi di Bandung. Jadi waktu waktu itu Januari atau Februari 2020 ada kayak seminar ekoenzim dari Dr. Joan di Bandung waktu itu eh, di Wisma Joglo. Jadi waktu itu eh, dibantu oleh komunitas Arunika juga, dari sekolah Arunika juga bersama-sama kita eh, mengorganisir tentang ekoenzim waktu itu. Senang sekali di situ, dan dengan berjalannya waktu, oh ya, karena saya berhenti kerja dari Balikpapan, itu saya selain ngurus usaha keluarga jadi punya waktu, jadi saya bisa mulai belajar bertani juga. Jadi mulai tertarik lah. Jadi saya juga belajar biodynamic di Bali waktu itu. Ada orang dari Selandia Baru. Biodynamic tuh eh, cikal bakalnya. Jadi Rudolf Steiner tuh yang mencetuskan pertanian organik. Tapi dia lebih lebih eh, apa ya? Dia dioptimalkan dengan juga ada kalender kalender planet, bulan, dan bintang untuk mengoptimalkan hasil pertanian. Selain juga ada ramuan-ramuan yang berguna untuk selain menyuburkan tanah, juga untuk eh, meningkatkan hasil pertanian gitu ya. Nah, saat itu saya sendiri masih peskatarian ya, tapi begitu pindah Bandung, ikan tuh susah yang segar, karena kan jauh dari laut ya, lain dengan Balikpapan. Dan selain itu juga makanan anak saya juga jadi kacau. Waktu kelas 3 anak saya itu sakit parah. Jadi 9 hari itu sakit perut. Kasihan sekali, sedih sekali waktu itu. Kami hanya bisa lihat anak saya sakit perut, terbaring gitu ya, sakitan. Terus ya istri saya nyoba namanya GAPS diet. GAPS diet itu diet yang
em, apa ya, banyak pakai gelatin dari hewani sama silika gitu. Jadi itu kayak kita godok tulang kambing, karena kalau tulang sapi susah dapat yang grass fed ya. Tapi kalau kambing rata-rata makan rumput. Jadi godok tulang kambing, terus diambil gelatinnya. Jadi itu untuk lapis usus dan juga banyak makan makanan fermentasi. Jadi saat itu kita jadi banyak belajar soal makanan fermentasi juga, mulai kombucha, acar gitu ya, segala macam-macam lah. Karena memang penyakitnya karena penyakit usus kami anggap itu jadi perlu dilapisi gelatin dan juga makanan sehat yang prebiotik gitu. Jadi yang bagus buat uh, probiotik, bakteri probiotik di usus gitu. Membaik, tapi anak saya tuh masih mudah capek ya di situ. Kami juga coba tusuk jarum gitu. Dan tapi juga memang dari awal kita nggak pakai mainstream pengobatan ya dari rumah sakit. Jadi kita coba yang alternatif atau holistik gitu. Sampai suatu hari ada kawan kami yang nanya, karena dia punya catering, dia suatu hari istri saya pesan makanan, istri saya bilang nggak boleh tepung, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Oh kenapa gitu katanya. Ini anak saya ada kelainan darah. Terus coba deh jadi dia memperkenalkan kami ke satu klinik holistik eh, di Bandung, dan waktu waktu itu istri saya dan anak saya datang, dokternya unik gitu ya, baik sekali ya dokternya. Terus dia bilang anaknya sebenarnya nggak apa-apa, tapi ibu tuh harus berlatih untuk anak ibu. Oh gitu. Dan ibu eh, harus diet vegetarian. Anak saya juga harus gitu. Eh, Waktu itu mungkin 2 bulan, tapi istri saya masih suka batal. Sampai akhirnya eh, saya juga eh, ya udah saya ikut deh gitu. Karena kalau soal makan itu mungkin saya udah lebih terlatih lebih lama ya. Jadi saya juga ikut jadi vegetarian kembali. Terus saya ikut berlatih di klinik itu. Kliniknya namanya Hanara di Bandung. Dan lucunya sejak kami berlatih itu anak saya jadi sehat. Jadi nggak pernah sakit perut lagi. Terus konsentrasinya membaik di sekolah. Tadinya kayak berkabut gitu loh. Tapi dengan adanya eh, latihan ini malah anak saya jadi lebih kuat. Terus eh, walaupun kadang-kadang dia mengeluh menunya, dia kadang-kadang masih kangen sate kambing gitu. Tapi ya kami melihat banyak sekali manfaat yang kami dapatkan. Jadi kami pertahankan terus sampai sekarang ini dietnya. Sambil itu juga saya karena punya waktu, jadi saya juga belajar pertanian yang lain, misalnya permaculture tadi, permanen agriculture, jadi pertanian yang berkelanjutan ya. Jadi di situ eh, jadi belajar juga, wah ini kalau bertani itu juga bukan hanya organik, nggak ada pestisidanya, nggak ada ini, tapi juga kita harus jaga lingkungannya. Dan kebetulan kebun saya, jadi saya awalnya berlatih dengan kebun di rumah yang kecil ya, mungkin berapa sih? Kurang dari 20 meter persegi ya. Terus kemudian pindah, kebetulan ada tanah orang tua 1000 meter, saya berlatih kembali. Dan 2 tahun terakhir ini saya mulai di tanah yang lebih luas ya, hampir 1 hektar. Dan yang menarik tuh saya ingat di waktu awal 2000-an tuh, waktu saya membeli tanah di daerah situ tuh ada air dan ada kolam. Ketika saya datang, kolamnya udah nggak ada. Berarti air tuh
menurun kualitasnya. Jadi waktu itu wah, dan di kebun saya tuh orang-orang sekitar kebun saya, orang kalau gali sumur nggak ada yang dapat. Jadi air tuh sesuatu yang sangat berharga di situ. Dan saya jadi mikir juga, waduh ini mata air di bawah udah menurun, dan eh, saya butuh waktu, makanya saya baru tahun lalu itu coba di sana, karena saya memberanikan diri, udahlah saya coba gali sumur deh. Karena nggak ada juga jaringan air dari masyarakat, tapi kalau kemarau sering mati dan pipanya malah dicuri orang. Alhamdulillah itu waktu kami gali sumurnya dapat. Padahal pas proses penggalian sumur tuh orang-orang kalau lewat nggak akan dapat gitu. Jadi itu bersyukur sekali, kita beruntung dapat tempat yang bisa dapat sumur. Setelah sumur ada, baru saya berani eh, lebih lanjut. Jadi mulai membuat infrastruktur di kebun. Karena tanpa air saya nggak bisa apa-apa. Eh, tapi dari awal memang saya berusaha mengikuti teknik yang diajarkan waktu belajar permakultur. Jadi seperti pengaturan air gitu ya. Jadi eh, yang penting dalam supaya air bisa keserap itu kualitas tanahnya juga. Jadi kalau tanahnya misalnya pakai pupuk pabrik, atau tanahnya juga nggak dibentuk, nggak ada terasering-nya, eh, itu akan air yang ketangkep di dalam tanah tuh bakal sangat sedikit, dan itu juga ini apa, pasti airnya akan menurun, karena orang di sekitar kebun saya tuh pada nanam, tapi pertama monokultur, kedua nggak di terasering, Bu. Hmm, Jadi gitu. eh, dan karena tanamannya tanaman yang jangka pendek, jadi setelah berapa bulan dicabut gitu ya. Jadi dari situ saya eh, mulai menanam pohon. eh, masih dalam proses ini ya, saya baru tahun lalu mulai tanam-tanemin, tapi eh, saya berusaha nanam pohon sebanyak mungkin, mulai pohon buah, lalu pohon pisang, lalu juga tanahnya dibentuk seperti sawah, terasering, dan airnya juga disebarkan. Kemudian tanahnya juga ditutupi dengan mulsa, mulsa tanaman, atau saya coba share ya. Eh, Boleh, silakan Pak. Nah, ini terlihat Bu ininya. Ya, terlihat Pak. Ya, di sini daerah sekitar tempat saya nanam, Bandung Utara tuh banyak yang udah jadi kering seperti ini, Bu. Jadi Karena nggak ada mata air ya Pak ya, sumber mata airnya nggak ada. iya, dan nggak di terasering Bu ininya, dan nggak ditanamin pohon-pohon yang permanen, Hmm, yang umurnya panjang. Jadi banyak ditanam sayur, tapi yang mungkin 3 bulan udah dipetik. Terus tanahnya juga pakai pupuk pabrik, pakai pestisida. Jadi tanahnya juga jadi merah. Nah, kalau yang saya coba itu ini sebenarnya aslinya bertingkat ini tanahnya. Jadi saya coba bertingkat, terus saya tutupi mulsa, lalu juga saya bikin bangunan itu air juga ditangkap, di ada yang di reservoir, ada yang di kolam. Kolamnya bisa dipakai eh, apa untuk nyiram, lalu juga tanamnya tumpang sari atau polikultur, dan ada sebisa mungkin nanamnya tuh meniru kondisi di hutan gitu. Jadi di hutan tuh ada tanaman yang fungsinya berbeda-beda, tapi mereka saling bekerja sama gitu. Jadi ada pohon yang
besar, ada yang merambat, ada yang bagian nangkep nitrogen supaya tanahnya subur, terus ada yang jadi tempat lebah untuk berlindung, untuk makan, dan di situ juga lebah itu ternyata aspek yang sangat penting di kebun, karena kalau tanpa lebah itu, kalau nggak ada lebah mungkin dalam 4 tahun manusia musnah karena nggak ada penyerbukan, nggak ada hasil, nggak ada buah, nggak ada hasil pertanian, Bu. Jadi penting sekali lebah itu ya di sini. Jadi kita juga harus mendesain kebunnya tuh ada bunga, ada tempat berlindungnya, lalu juga ada yang eh, apa ya, ya tadi nangkap nitrogen, merambat. Eh, jadi kira-kira itu ya. Dan fokus di kebun itu juga berusaha untuk menyehatkan tanah, karena kalau tanahnya sehat, tanamannya akan kuat, sehat, dan kalau tanamannya kuat dan sehat, orang yang makan juga akan sehat, binatang yang makan juga sehat, termasuk lebah. Dan karena saya beternak, karena berkebun, bertani dengan cara yang tanpa pupuk pabrik, jadi saya juga butuh hewan ternak untuk kompos, untuk pupuknya. Jadi saya juga menyiapkan tempat sapi, tempat composting, nanti juga ada cacing, rencananya cacing, bebek, dan macam-macam binatang ya. Kalau lebah sudah ada di kebun, ada yang stingless, ada yang menyengat juga, terus berusaha nanam dengan makanan yang beraneka ragam. Kemudian juga salah satu isu kalau ada ternak itu adalah gasnya, terutama metan. Nah, untuk mengatasi metan itu, jadi di sana saya lakukan, saya siapkan tempat untuk composting yang biodynamic. Jadi itu tiap 1 bulan diputar, dan dalam 4 bulan itu jadi komposnya. Lebih lama dari kompos yang ada biasanya, tapi lebih stabil komposnya. Terus selain itu saya juga bila tidak tertampung, saya juga menyiapkan biodigester. Jadi kotorannya nanti dicampur air, masuk ke dom ini, gasnya nanti dipakai buat masak. Jadi metannya tuh dibakar buat masak. Itu yang oh ya, ini sekilas tentang yang bertani. Kemudian balik lagi, sorry kalau melompat. Ini untuk masalah kesehatan di tempat belajar kesehatan Ya. yang holistik ini, diet vegetarian tidak cukup karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan penyakit. Ini saya putarkan. Mungkin dari awal, Pak. Ini udah separuh. Kenapa, Bu? Ini videonya di tengah, Iya, separuh. memang Mungkin sengaja dari untuk awal. menyingkat waktu, Bu. Oh, ya. Oke. Jadi ini videonya tentang penyebab sakit. Ini dari Dr. Bruce Lipton, dia yang meneliti sel-sel gitu. Jadi dia meneliti kenapa orang sakit gitu. Kalau dari penelitiannya beliau itu, orang sakit tuh pertama karena masalah genetik, tapi itu mungkin kurang dari persentasenya sedikit lah. Mungkin kalau di sini dia bilang 5%, kurang dari 5%, tapi sebenarnya lebih sedikit. Nah, hal yang lain itu karena signal. To a protein, what happens to the protein? It moves, it makes behavior. If you are healthy, your behavior is good. But if you have a dis-ease, the behavior is not right. What can cause disease? There's only 2 things. Either the protein is bad or
The signal is bad. People with bad proteins got them from birth defects, because if you were born with defective genes and the genes make the protein, then the protein is defective. But less than 5% of the population has birth defects. That means 95% of the people should have a healthy, happy existence. But if you were one of the healthy people and now you are sick, what would cause the problem? There are only 3 ways to mess up the signal. 1, trauma. Number 2, toxins. If the chemistry is not good inside the body, the signal cannot be passed through bad chemicals. But the third one is thought, the mind. There's nothing wrong with the body. It's just sending the wrong. Jadi tadi berdasarkan penjelasan Bruce Lipton itu untuk orang yang normal itu ada 3 hal yang menyebabkan penyakit. Pertama, trauma, itu entah karena bisa jadi karena hubungan dengan orang lain yang traumatik, bisa juga karena kecelakaan. Lalu yang nomor 2, toksik, itu saya kira diet vegetarian di sini juga mengadres hal itu. Nomor 3, pikiran. Jadi dan ini mungkin sejalan juga dengan ajaran antroposofi ya, di mana di situ ada tools untuk trauma healing, ada berpikir yang positif, seperti itu. Saya kembalikan ini, bentar ya, bagaimana ini caranya? Dari saya itu mungkin saya summary-kan dari apa yang saya sampaikan. Jadi banyak manfaat yang didapat dengan diet vegetarian, dan motivasi diet vegetarian itu perlu jaga. Kesamaan visi keluarga tuh sangat membantu. Sejak kami keluarga vegetarian tuh jadi mudah, dan makanan juga lebih enak karena semua makannya sama. Dan juga perlu komunitas di situ, saling menguatkan, saling berbagi resep. Jadi kita juga lebih kuat dalam melakukan diet vegetarian. Ya, alasan kita jadi vegetarian bisa macam-macam. Ada yang karena spiritual, ada yang kesehatan, atau ada yang karena lingkungan. Tapi kita juga perlu sampai pada kesadaran bahwa kita perlu jaga bumi dalam mendapatkan makanan itu demi anak cucu kita juga. Kalau bisa kita bayangin, kalau anak cucu kita susah makan, nggak ada air, kasihan sekali. Jadi jadi vegetarian itu juga karena alasan kesehatan itu juga perlu memperhatikan tadi yang seperti Bruce Lipton sampaikan, itu diet atau toksin, trauma rilis, pikiran, dan lain-lain ya. Kemudian bila memungkinkan, prioritaskan untuk mengkonsumsi sumber makanan nabati yang didapatkan dengan cara sehat dan berkelanjutan, seperti organik, permakultur. Seringkali kalau kita beli di supermarket, kita bingung, ini benar nggak organik gitu ya. Sempat ada kasus kan, beras diklaim organik, tapi ternyata bukan, malah ada bahan sintetiknya. Kemudian praktek pertanian yang berkelanjutan tuh umumnya butuh usaha lebih di awal, tapi akan menghasilkan tanah yang sehat dan menghasilkan tanaman yang lebih sehat, ternak yang sehat, dan manusia yang lebih sehat. Itu yang mungkin saya tangkap dari perjalanan saya, baik menjadi melakukan diet vegetarian maupun belajar bertani. Baik, terima kasih Pak Kis.
Boleh ya, kami panggil juga Pak Kikis ya. Ya. Pak Kikis luar biasa ya. Tadi kalau Kak Sarah tadi dengarnya anaknya ada menderita penyakit apa tadi Pak? Darah Eh, yang bagaimana? Kelainan darah ya, kalau nggak kelainan salah. darah namanya G6PD gitu, itu jadi kalau makan kacang-kacangan lalu zat apa pengawet gitu itu bisa meluruh darahnya, tapi dengan latihan kesehatan holistik itu ternyata jadi bisa makan kacang-kacangan. Berarti sekarang ini sudah termasuk kategorinya udah sembuh ya Pak ya, karena alergannya itu udah berubah. Benar Betul, nggak Bu. Pak? Betul. Betul. Jadi Jadi bersyukur sekali kita pola, bisa. pola makannya sudah kena nabati ya Pak? Sudah. Kami sekeluarga Sudah sekarang ya. pola makannya nabati. Hmm. Pola makan nabati itu kita ada vegan sama vegetarian ya. Ya, kalau kami masih vegetarian, jadi masih makan telur sama susu. Oh, bawang? Bawang enggak. Kenapa Bawang, Bapak nggak mengkonsumsi bawang? kalau bawang itu, kalau menurut dokternya itu nggak bagus buat meridian hati. Jadi berhubungan dengan emosi gitu. Juga ada Mhm. beberapa pantangan lain sih, kayak misalnya pisang, sayangnya pisang, padahal saya suka pisang. Terus terong, tapi nggak apa-apa karena banyak sekali yang manfaat yang kami dapat dari Ya, ini. masih ada makanan lain ya yang bisa menggantikan ya. Betul, Bu. Hmm. Setelah menjalani pola makan nabati seperti ini, eh, bagaimana kondisi kesehatan semakin semangat menjalani dan semakin sehat ya kan Pak? Iya, eh, yang saya rasakan kan, saya mulai sebenarnya dari 97 itu ya, mulai eh, jaga makanan itu tuh jadi jarang sakit kepala. Jarang sakit Hmm. kepala, jarang sakit, badan juga lebih ringan. Lalu keluarga saya juga secara umum, anak saya sehat sekarang. Eh, Luar bisa biasa beraktivitas. ya Pak ya. Ya, Eh, Perjalanan dari Bapak yang kadang bervegan, kadang enggak, ya, kemudian dari setelah berumah tangga, dari kondisi anak, kemudian saat ini menjadi seorang petani organik. Boleh nanti di-share WhatsApp nomornya sama videonya ya Pak, karena mungkin saja para peserta kita yang hadir di malam ini mungkin saja akan menghubungi Bapak untuk mendapatkan hasil tanaman yang organik. Ya. masih merintis Bu, jadi masih ini masih bikin infrastrukturnya. Bapak, kita akan saling mendukung karena bagaimanapun hasil pertanian itu juga harus ada yang konsumsi kan, Ya, gitu. Terima kasih Pak Kikis, luar biasa ya. terima kasih Kita Bu. akan beralih ke narasumber yang ketiga. Narasumber ketiga ini seorang perintis komunitas Rumah Planet. Apakah Rumah Planet itu? Bagaimana dia memulai Rumah Planet, bagaimana sampai kita, Anjing Bakti, mengenal beliau dan beliau mengenal Dr. Joanne. Kami undang Suster Kristiana Mari Prasetyo SGM. Silakan Suster. Selamat Terima malam kasih. Suster. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat Eh, malam. ya tadi sudah banyak disampaikan ke teman-teman dari Kikis gitu. Jadi saya juga sedikit sharing sedikit. Saya mau bikin ini alam. Nanti saya kebablasan kalau nggak alam. Kepanjangan kasihan yang dengerin. Bentar. Maaf, ini layar saya kan udah nggak di-share kan ya? Oh, Di masih ya? stop Masih, share, masih, Pak. masih, Oh, oke, masih. Stop oke. share. Maaf, saya gaptek.
Oke, jadi awalnya saya menjadi vegetarian itu ketika saya 2014 ketika saya di Vermont. Dulu saya seorang biarawati dari Suster Gembala Baik yang waktu itu 2004 saya dikirim ke Filipina. Di Indonesia saya terbiasa dengan ya makan sayur biasa begitu. Tapi setelah saya dikirim ke Filipina 2000 untuk pendidikan postulan novisiat, saya di Filipina 2004 daging semua, daging. Dan di Filipina itu orang memang sukanya pesta ya, sehingga kayak lechon baboy, everyday kayak gitu. Terus diri saya menjadi anemik. Saya menjadi anemik. Waktu itu papi saya masih hidup. Terus kamu makan sayur nggak? Enggak, pi, nggak ada sayur di sini kayak sayur sedikit dicampur dengan telur kayak gitu. Akhirnya saya menderita anemik. Dibawa ke dokter, terus saya harus minum banyak obat begitu. Akhirnya to make story short, 2014 saya memutuskan untuk leave the congregation, Gembala Baik, saya masuk komunitas baru, yaitu Sister of the Earth yang di Vermont, yang sekarang I'm belong. Setelah itu saya masuk di sana, ternyata vegetarian atau vegan, beberapa sudah vegan dari kami di Komudi Biara, itu memang masuk dalam konstitusi. Jadi kalau kamu masuk jadi suster di situ, you have to be vegetarian, kayak gitu. Wah, gimana ya? Di Amerika susah banget vegetarian, boring, bosan, salad ini itu ini. Kalau di Indonesia enak, ada lotek, gado-gado, tumis-tumis banyak sekali di Indonesia. Tapi di sana berat buat saya waktu itu ya untuk menjadi vegetarian. Setelah itu ya kami sayur dari kebun dan kami memang sudah berkebun biodinamik di Vermont. Dan waktu itu saya ikut kursus berkebun biodinamik di Benson di Vermont juga. Sehingga kebun kami memang kebun biodinamik di Vermont di US dan biodinamik yang sudah komplit lah, pakai tricking lah, pakai incense, pakai macam-macam karena memang bahan-bahannya ada semua gitu, seperti itu. Terus akhirnya 2020 ya saya bolak-balik US Indonesia ya. Kalau home visit setiap 3 tahun sekali gitu. Akhirnya saya 2020 minta dikirim di Indonesia untuk tugas di negara saya sendiri karena setelah masuk biara saya belum pernah bekerja di negara sendiri. Saya ke US, ke Philadelphia, ke St. Louis, and then ke India, ke Filipina paling lama 13 tahun saya di Filipina seperti itu. Akhirnya saya minta tahun 2020 ke Indonesia, tugas di Indonesia dan disitulah saya ketemu Dr. Joen waktu itu di tempat Kikis itu Dr. Joen 2020. Nah, karena misi kami itu lebih kepada healing, misi dari komunitas kami itu lebih kepada healing and protection of the earth and all life system, sehingga ketika ketemu Dr. Joen dan mengajari kita bagaimana mengolah limbah menjadi sesuatu yang berguna, that is amazing itu. 2020 is amazing. Akhirnya terus saya melakukan itu, akhirnya saya mulai berkebun lagi, ada orang meminjamkan tanahnya untuk berkebun dan akhirnya saya kos berkebun biodinamik karena memang di Vermont kami sudah berkebun biodinamik. Akhirnya saya menjadi petani di situ sehingga menjual sayur ke teman-teman termasuk salah satunya istrinya Kikis itu yang jadi langganan juga orang tua dari Aronika yang membeli sayur dari kebun seperti dan juga untuk belajar mereka mengerti apa itu biodinamik kayak gitu. And then setelah itu ya baru bulan Juni kemarin saya ikut di SCM di Kuala Lumpur dan saya ikut kursusnya beekeeping biodynamic sama dengan Kikis seperti itu. Sehingga itu membuat memang passion saya memang saya biarawati tapi memang passion saya memang lebih di kebun gitu. Sehingga sampai saat ini pun saya juga masih mengelola kebun dan memang perkebunan yang saya kelola sekarang ya pakai biodynamic, pakai ekoenzim, whatever, tapi saya lebih ke integrated farming. Saya mendirikan integrated farming ini karena keprihatinan saya apa yang terjadi dengan Bandung. Waktu itu Sari Mukti
the landfill TPA terbakar. Berarti banyak sekali sampah organik yang memang tidak terolah karena memang plastik nggak kenapa-napa. Plastik memang ya sampai situ sampai bertahun-tahun juga tidak masalah. Tapi ketika sampah organik itu terfermentasi dan boom, terjadi ledakan. Akhirnya seperti itu. Nah, karena keprihatinan itu saya memulai dengan integrated farming. Integrated farming itu adalah pertanian berintegrasi sehingga saya banyak menerima limbah organik dari kafe, restoran, catering saya terima karena untuk makan si maggot. Nah, maggot sama cacing sama ayam. Nah, maggot itu dimakan sama si ayam. Sehingga telur yang kami jual itu adalah telur yang kita nggak bisa ngomong organik karena memang makanan dari kafe, restoran, catering kan bukan organik gitu. Jadi kami natural karena kami tidak memberi makan ayam kami ayaman pabrikan sehingga hanya limbah sayur dari supermarket itu mereka mengirim sayur-sayur yang tidak laku sehingga dikirim ke kami seperti itu. Itu yang saya lakukan. Tapi by the way, kenapa saya memilih sebenarnya sedikit terpaksa ya karena begitu saya masuk ke komunitas itu mau nggak mau memang harus vegetarian. Tetapi dari keterpaksaan itu memang membuat saya menjadi tahu bahwa terus saya tidak anemik lagi gitu. Dulu setiap waktu datang bulan saya harus minum banyak sekali obat supaya itu. Awalnya terus gitu di Filipina terus minum obat. Tapi setelah saya pindah di Vermont dan saya nggak makan apa-apa kecuali telur ya, kayak masih makan telur gitu. Tapi ada suster yang memang vegan benar, vegan strictly vegan gitu. Seperti itu. Jadi saya nggak sakit lagi. Waktu dapat bulanan pun saya nggak minum lagi apalah sangubayon lah atau apapun yang membuat itu obat chemical something like that. Itu yang benar-benar perubahan buat saya. Tetapi bagi saya pola hidup vegetarian itu dan of course organik ya. Kalau memang hanya vegetarian atau nabati tapi tidak organik, that is something agak sedikit aneh buat saya. Karena buat saya misi dari ini adalah ketika oke, kita going vegan atau vegetarian, tetapi kita makan tidak organik. Ketika tidak makan organik, kita mensupport pesticide yang diterapkan di pertanian konvensional. Ketika pestisida itu terap terus, itu akan merusak tanah, merusak air, merusak udara, merusak semua. Seperti itu. Sehingga yang penting di sini adalah ketika kita hidup vegetarian, kita itu kontribusi dengan gas rumah kaca. Jadi planet kita itu seperti kayak ada selimutnya gitu. Seperti ada selimutnya. Nah, selimut itu namanya ozon dan itu akan bolong-bolong dengan gas yang dihasilkan dari bumi ini. Dan salah satu gas yang dihasilkan oleh puk dari hewan itu adalah gas metan, CH4. Itu dihasilkan dari pupuk hewan yang tidak terolah. Jadi sapi dibuang kemana-mana itu menjadikan pemanasan. Nah, kalau kita semua di sini hidup nabati, vegetarian, itu artinya ya kita sedikit tidak menyumbang untuk pemanasan global seperti itu. Itu yang saya concern di sini sehingga komunitas rumah planet itu adalah rumah planet from soil to soul. Artinya bahwa dari tanah itu akan membuat kita seperti yang Kikis bilang, behavior kita berubah, pola pikir kita berubah, tubuh kita berubah. Kebetulan memang kami sama-sama di komunitas Hanara memang. Tapi untuk bawang ya saya makan karena saya makan dikasih orang gitu. Ada dapur di sini yang nggak bisa kecuali saya masak sendiri gitu. Memang tidak ada daging tapi bawang ya memang yang masak bawang seperti itu. Tapi memang di Hanara kami tidak diharapkan karena tidak makan bawang. Itu seperti itu sehingga apa namanya
daging itu memang benar-benar apa ya? Buat saya lebih ke ini ya, praktek peternakan yang memang sungguh menyesakkan hati ya ketika saya harus melihat mereka dibunuh kayak gitu. Sedangkan kalau kita baca bukunya Vandana Shiva ya, siapa sebenarnya yang memberi makan kita? Who really feed the whole world? The whole planet itu ada yang mengasih makan itu. Itu adalah cacing dan mikroba. Yang kita lihat aja jijik gitu. Lihat cacing jijik, mikroba nggak pernah kita lihat. Padahal itu semua yang mengholding kita. Feeding the whole planet itu. Makanya seperti tadi Kikis bilang, ketika nggak ada lebah dalam 5 tahun, nggak akan ada lagi manusia. And then bumi baik-baik saja, tidak ada manusia, bumi it's fine gitu. Tapi ketika tidak ada lebah dalam 5 tahun, manusia nggak akan ada karena 70% makanan kita pollinated by bee kayak gitu. Jadi lebih ke itu. Terus tidak preventing animal cruelty ya, kekerasan pada binatang gitu untuk mempromosikan belas kasih seperti itu. Saya di sini akan sharing sedikit ini, apa namanya integrated farming yang saya lakukan di kebun. Silakan, Bu. Ya, ini seperti ini. Sudah lihat ya? Sudah lihat belum? Masih lagi nonton. Udah ya? Ya, Nah, seperti itu. Jadi kita terima limbah dari masyarakat, itu limbah dari masyarakat, itu kita terima yang organik saja. Yang anorganik kita kumpulkan, kita tetap terima, tapi kita nggak akan memberi bayar. Karena kita bekerja sama dengan bank sampah. Jadi setiap Jumat, yang limbah itu, yang organik kita jual ke bank sampah. Kita hanya memikirkan yang organik. Nah, yang organik kita kasih makan ini maggot, BSF, black soldier flies, and then kita kasih makan cacing, and then kita bikin ekoenzim, karena ekoenzim memang bahannya yang premium ya. Terus kita bikin metan, metan itu adalah media tanam, and then kita juga bisa bikin POC. Nah, dari maggot ini kita terus kasih makan ayam, cacing kasih makan ayam. Ekoenzim bisa ke ayam, bisa ke ikan, bisa ke tanaman, karena fleksibel ya ekoenzim bisa untuk tanaman, media tanam untuk tanaman, POC untuk tanaman. Nah, kita menjual sayuran, ikan, dan telur. Tapi sekarang kita nggak jual ikan lagi. Jadi kita ikan hanya sebagai untuk ekstra-ekstra dari cacing, dari maggot yang untuk ayam. Tapi ini adalah grand design integrated farming yang saya lakukan sekarang. Seperti itu. Saya stop screen. Ya, seperti itu. Terus ya untuk perkebunan ya saya merasa lumayan bangga sih ya. Waktu datang dari US, saya sudah belajar biodynamic di US, sehingga ketika saya di Indonesia, saya tinggal menerapkan apa itu biodynamic. Dan kalau tidak salah, kebun rumah planet itu kayaknya yang pertama atau yang kedua kebun biodynamic di Bandung seperti itu. Sehingga saya akan sedikit pamer ini kebun saya. Mana ya? Sebentar, ini bukan ini. Sudah ya. Kebun saya di mana ya? Nah, ini kebun organik, kebun biodynamic pertama saya. Karena saya pindah-pindah. Ini yang pertama, ada yang kedua, dan di sini adalah yang ketiga. Di sini lebih luas. Dan sekarang saya sedang mengolah juga, tapi di Maribaya, tapi itu kebun bekas pestisida. Jadi saya harus treatment tanahnya dulu, paling enggak sekitar 6 bulan. Saya siram terus dengan ekoenzim, wis nggak roh pokoknya tak siram semua dengan ekoenzim dengan itu karena karena di situ untuk mengembalikan tanahnya menjadi zero seperti itu. Itu yang saya lakukan. Terus
Kayaknya itu sehingga apa namanya pertanian teman-teman di sini yang memang sudah seperti Pak Ahoy, seperti Kikis, Mintau atau Ibu Rori di sini, salah satu ada tim saya di sini yang memang benar-benar concern, atau ibu-ibu yang di yang lain yang memang benar-benar concern dengan pola makan vegetarian or vegan or what you call is nabati, pola makan nabati. That's we are already menyumbang reducing climate change. Kita sekarang bicaranya climate justice seperti itu. Sehingga paling tidak kita merasa in the little acts kita sudah bisa menyumbang sesuatu untuk kelangsungan hidup ini. Karena memang apa namanya nih, we cannot live a healthy life in the sick planet, dan planet kita itu sudah sakit gitu. Sehingga pola makan yang nabati saja, what you call vegetarian or vegan without organic, itu artinya, kata mentor saya, you are supporting the killing of the planet. How come is here in Indonesia we are different like in the US, everything you can find the organic thing, something like that. But makanya saya benar-benar concern dengan kebun yang itulah ya, supaya dengan harga yang tidak terlalu mahal, bisa affordable untuk ini, dan cita-cita saya memang semua orang bisa makan makanan yang organik. Karena seperti yang nanti ya, waktu nanti tanggal 23, 24, nanti Kelly akan bicara juga mungkin tentang kalau kita semua yang diedukasi, kayak kami petani diedukasi harus ini, harus itu. Yes, kami tahu itu. Tetapi konsumen juga perlu diedukasi bahwa ketika kita tidak memakan yang organik, itu either you like or not, you are supporting killing the planet. Karena ketika kita apply itu pestisida, itu akan merusak topsoil terus seperti itu. Seperti yang Kikis tadi sharing, itu benar, di area itu benar. Kemarin saya ke sana ketemu dengan pengelola di sana, dan memang tanahnya memang barren banget karena seperti itu. Itu di Bandung. Makanya kita, oh Jis Maria, I'm thinking about everywhere, ternyata di Bandung ada seperti itu. That is very sad itu. Dan itu ada di area dekat kebun Kikis. Terus jadi kita dalam kita berpikir, dalam bertindak atau berinteraksi harus lebih kepada plan atau berbisnis itu harus planet, people, and profit. Karena kalau kita langsung ngomong ke people, then nggak akan ada artinya. Ketika kita so much beridealis, ketika kita so smart, kita pinter ini, pinter itu, tapi kalau rumah kita bersama planet ini kolaps, mau apa? Nggak apa-apa. Seperti bayangin, misalnya Pak Ahoy lah, yang sudah sepuh gitu ya, sudah sepuh. Nah, kita tahu yang sudah sepuh itu kan pasti ninggalin rumah, let's say rumah loji atau rumah bertingkat gitu di Sydney ataupun di Bali, akan ninggalin rumah anak-anaknya sebelum pulang ke Tuhan gitu. Kan ninggalin rumah harus dicat dulu, diperbaiki. Mosok mau ninggalin rumah anaknya, dicongkel-congkel dulu itu jendelanya, gentengnya dipecahi, seperti itu kan tidak. Nah, konsep seperti itu kita terapkan di planet ini sehingga the next generation akan masih bisa menikmati seperti kita, makan makanan organik, hidup sehat seperti itu. Itu dari saya. Wah, luar biasa ya, eh, apa yang sudah dipaparkan oleh Suster Kristiana. Yang saya ingin tanyakan tadi Bu Suster, tadi pakai Eco Engine Premium ya? Maksudnya Eco Engine Premium itu gimana ya? Gimana Bu? Itu ada motor. Tadi menggunakan Eco Engine Premium ya untuk ke pertaniannya, perkebunannya. Iya, karena saya bikin ekoenzim banyak banget. Itu ada Ibu Rori di sini. Nah, itu Ibu Rori itu tukang bikin ekoenzim. Kalau ke rumah planet, ada apa bawa semua. Jadi bertong-tong. Jadi kalau ada orang datang, kayaknya saya heran, loh ini kok ekoenzim di Tokopedia dijual ya?
Ini datang selalu kami kasih. Nah, sekarang kita lagi ngirim-ngirim banyak ekoenzim ke Maribaya karena untuk treatment tanah yang akan kami pakai untuk kebun. Dan I'm already say to that fix kebun akan menjadi kebun biodinamik. Dan kursus saya di mana di KL kemarin dengan Kikis di ECM kemarin, saya akan benar-benar terapkan. Mimpi saya itu pengen punya bi. Di sini, sudah nanam bunga matahari, ngantin di mana-mana. Belum punya bi gitu, masih kayak belum belum fix gitu. Itu sih impian saya, ini ingin punya komplit cost biodynamic dan beekeeping. Ya, seperti Baik, itu. Thank you. luar biasa memang apa yang ini kita berharap apa yang Ibu impikan dan Ibu harapkan bisa tercapai ya. Teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir malam ini, apabila ada yang mau ditanyakan langsung kepada para narasumber kita, silakan raise hand. Silakan bagi yang mau bertanya. Nah, ada pertanyaan nih, mungkin kepada Pak Kris ya, kan petani apa ya, seorang petani apa permakultur. Ini ada pertanyaan, sayur organik dengan sayur konvensional, mana yang lebih awet, mana yang mudah rusak? Silakan Pak. Ada Kalau pertanyaan dari Cak. maka sayur biodinamik gitu ya, atau biodinamik, ada organik atau konvensional itu. Yang saya tahu biodinamik tuh lebih tahan lama kalau disimpan, karena dia punya semacam C-nya lah. C-nya tuh lebih banyak gitu. Itu yang Lifelong-nya ada ada. studi perbandingannya gitu loh. Tapi saya sendiri belum pernah membandingkan langsung gitu. Kalau sayur konvensional, setahu saya lebih cepat busuk, kecuali pakai pengawet atau apa ya. Gimana, Suster? Kalau sayur biodinamik saya pernah coba. Tomat itu ya, gitu. Tomat itu yang biodinamik itu bisa 10 hari dalam suhu ruang. Itu saya coba sendiri dan masih juicy seperti itu. Terus yang tomat yang dari ini, yang dari pasar udah benyek gitu. Terus saya juga punya ukuran untuk itu loh, Kis, yield, untuk ngukur yieldnya. Yield jadi diperes itu kayak kale, misalnya kale kita peres, terus kita kasih di apa namanya, di kaca gitu, terus kita teropong gini, bisa kelihatan yieldnya berapa gitu. Yieldnya memang tinggi banget gitu. Ada langganan sayur kami, aduh pusing deh. Dia harus tahu yieldnya. Oh Jis Maria. Dia harus tahu yieldnya. Jadi ketika kale itu yieldnya, begitu tahu sayuran dari kami, itu yieldnya tinggi, langsung dia ini langganan. Cuman ya, ya begitulah. Harganya nggak beda gitu, maunya harganya itu. Tapi ya nggak apa-apa, memang impian saya itu everybody will eat that's organic food, organic veggies kayak gitu. Makanya eh, mengedukasi petani terus, benar, terus mengedukasi petani. Tetapi benar apa Kelly ya, konsumen juga harus diedukasi gitu. Karena kalau enggak, siapa yang beli gitu. Jadi kalau saya broadcast sayuran itu, saya ngomel-ngomel sedikit dulu tentang ini baru kayak gitu. Memang bukan salah, bukan tidak tahu, mereka tidak tahu. 3P itu kembali, Suster. 3P. That is the People, important. Planet, and Profit. Ya, tidak mudah untuk menanam sayur organik karena profitnya itu mungkin sedikit lebih tinggi. Tapi apabila Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan organik seperti pengalaman Pak Kris, Pak Kikis, maka pelan-pelan badan akan kembali sehat ya. Ini kembali ada pertanyaan dari chat room,
berapa banyak kadar ekoenzim yang kita siram ke tanah yang awalnya tanah menggunakan pestisida? Silakan mungkin Suster atau Pak Kikis yang bisa menanggapi. Kalau saya yang ini tanah ini karena benar rusak. Ketika itu masih menjadi kebun orang, saya lihat sendiri di daun brokoli itu, oh jis, biru semua. Terus di tanah itu ada partikel biru-biru semua. Terus ada orang pernah tanya ke saya, apa sih, kenapa sih yang bikin organik itu mahal gitu-gitu. Gini ya, dengerin ya. Kita organik di sini kita nggak begitu ya karena kita punya ayam sehingga puk dari ayam itu kita kasih ke tanah, puk dari maggot kita kasih ke tanah, kascing dari cacing kita kasih ke kebun kita, jadi kita no problem dengan itu. Tapi yang tidak punya itu mereka kan harus gendong-gendong kohe kambing, gendong-gendong kohe sapi, sehingga kalau nggak organik kita tinggal pergi ke toko beli NPK yang hanya sekilo, yang warnanya biru kayak apa ya, kayak kristal gitu. Yang warnanya biru, udah, naik motor udah siram ke tanah. Sana sama tumbuhnya sis. Tapi si biru-biru itu masuk ke dalam nadi si tanaman itu. Makanya saya sebagai petani, saya tidak merekomendasikan yang namanya hidroponik. Karena hidroponik itu nggak bisa, dia kan hanya air, harus dikasih sesuatu. Padahal di tanah itu, di soil itu ada NPK yang harus kita penuhi supaya sayuran, terutama sayuran buah ya kayak wortel, kita nanam wortel, beet, lobak gitu, cabe gitu kan butuh. Tapi kalau sayuran seperti tanaman 29 hari, 30 hari kayak pakcoy, horenso kayak gitu, oke lah, sesim, bayam gitu, oke lah, nggak perlu benar-benar gitu. Dari situnya saja sudah beda. Gendong kohe karung-karung sudah bau berat. Kalau yang nggak yang organik, yang konvensional, tinggal beli aja. Nah, 1 kilo udah siram-siram, sama nanti tumbuhnya, sama tingginya sama, ini sama. Tapi ya kalau kita mau makan itu ya makanya rumah planet itu from soil to soul. So apa yang kita makan akan mempengaruhi diri kita. Especially in the body first ya, in the body. Karena saya memang benar-benar mosok makan daging. Senin baboy, Selasa beef, Rebo chicken. Hanya Jumat karena kami di Filipina Jumat itu makan ikan. Nanti Sabtu baboy lagi. Kok saya bisa anemik? Aneh kan? Padahal kan itu kalau dibilang proteinnya tinggi-tinggi, kok saya bisa anemik? Tapi ketika saya di Vermont yang memang should be a vegetarian, then saya oke sampai sekarang. Kalau lagi dapat pun nggak pernah itu. Jadi how powerful the vegetarian and vegan begitu. Saya nambahin yang suster itu untuk tanah yang bekas pestisida itu bisa juga pakai ramuan BD, namanya BD 500 itu mungkin dalam setahun tuh udah pulih. Setahun selama ting setahun. Ya coba 6 bulan. Tapi parameternya apa? Cacingnya, apakah nanti muncul? Itu bisa kelihatan di situ. Ya. Saya lagi coba ini dengan kasih ekoenzim di mana-mana siram-siram. Gak ada ukuran, maaf pisan, maaf lahir batin, gak ada ukuran. Pokoknya air campur ekoenzim siram-siram karena memang itu kayak gitu. Mungkin kalau tanaman ada ukurannya. Kalau ini memang benar-benar dibabat siram begitu. Kalau buat Baik, tanaman tuh, tanaman keras 1:400, tanaman bukan keras 1:1000 kalau nggak salah. Kalau dari tabel Dr. Johan dulu ya, kalau nggak salah. Ya. boleh. Silakan dicoba nanti ya Bapak Ibu yang punya tanah. Eh, ini ada lagi pertanyaan. Suster ada menjual sayur organik di channel Jakarta, Sun ya. Ya, nanti boleh ya izin ya Suster, telepon Suster mungkin di-share di grup supaya bisa Iya, kemarin Ibu ditanyakan langsung.
Mulyani ya, Ibu Mulyani mau minta lemon ya. Cuman belum Bu, lagi kecil-kecil lemonnya. Nanti kalau sudah gede. Oke. Apakah ada kelas pelatihan petani biodinamik yang akan diselenggarakan? Kemarin barusan saya sama Kikis berdua ngasih biodinamik di kebun sini. Di kebun kami di sini. Boleh. Nanti mungkin Ibu Suster boleh share apa yang akan Suster adakan, acara-acara yang akan Suster adakan di akhir sesi tanya jawab ini ya. Saya Ya, ya. sangat bangga nih dari Bu Yovanka ya di chat room. Saya sangat bangga dan terharu sharing bapak-bapak dan susu sangat menginspirasi. Saya mau bertanya, untuk kami yang tidak punya dasar pengetahuan bercocok tanam dan ingin menanam sendiri bahan makanan organik untuk memastikan kualitas makanan yang kami konsumsi sendiri, apa bisa diinformasikan? Bagaimana kami bisa belajar tahapan bercocok tanam seperti dengan biodinamis? Mungkin akan buka kelas lanjutan ini, Bu. Ya. Kelas biodinamik. Setuju untuk mengundang Bu Suster untuk membawain kelas biodinamik? Dari mana? Bisa datang ke Bandung, bisa datang ke Kikis juga. Saya kan ada 4 mahasiswa nih yang lagi dengan saya sekarang. Nah, saya mau perbandingan nanti ke kebun Kikis untuk comparing belajar bersama tentang berkebun di sini dan berkebun di sana. Karena di Kikis kan di sini lebih ke integrated farming, walaupun metodenya yang dipakai biodynamic. Tapi di Kikis kan lebih ke biodynamic karena dia mau punya sapi ya kan. Kau mau punya sapi kan? Ya, Ya November mungkin datang sapinya. datang. Don't kill the. Ini pertanyaan kepada Suster, Bu Suster Kristiana untuk ukurannya sayur, namanya apa dan bentuknya seperti apa? Mungkin Ukuran bisa dijawab. ukuran apa ya? Ukuran apa Bu? Coba ulangi, saya Ukuran nggak bisa. Tadi yang alat ukur yield ukuran itu untuk suster. sayur yang tadi. Oh, ada di Tokopedia nanti saya ini ya. Itu ngukur yield. YIELD, yield. Kalau yieldnya bagus, itu bagus. Seperti tomat yang saya sharingkan tadi, itu bisa 10 hari in the suhu kamar. Masih crunchy, bener. Saya coba dengan yang beli di pasar, yang sama-sama fresh gitu. Memang beda banget, memang. Karena di situ, kenapa saya suka biodynamic ya? Karena apa yang ada di dalam tanah itu terkoneksi dengan angkasa. Karena kita nanam itu oposisi bulan sedang di sini, oposisi dengan matahari. Oposisi, saya juga nggak ngerti ya bukunya Rudolf Steiner di US tuh banyak banget, tapi baca bukunya itu juga pusing sekali. Sudah ya bahasa Inggrisnya kuno seperti itu. Tapi ya saya cuman belajar itu apa namanya itu bahwa apa yang di dalam tanah ini akan terkonek. Sebenarnya kita itu ya coba lihat daun. Daun itu sama kayak di sini kita. Terus paru-paru kita sama dengan di pohon. Sebenarnya sama. Jadi kita itu ada bukeni ya di sini ya. Nah, bukeni itu dengan jagat alit. Kita itu jagat alit. Kita itu dunia kecil and then universe is the big universe. Mana bukeni tadi ada. Nah, bukeni ini adalah pendiri sekolah jagat alit. Nah, artinya itu kan Bu, bukeni. Nah, itu. Ya, terima kasih Bu Suster yang baik. Luar biasa malam ini ya. Kita belajar mensana incorporator dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bagaimana kita bisa mendapat jiwa yang kuat, tubuh yang kuat? Tentunya kita harus mengkonsumsi bahan-bahan organik yang fresh, yang punya life force tinggi. Nah, Ya, bagaimana kita mendapatkannya? Maka kita harus mendukung, mensupport para petani biodinamik atau petani organik.
Jadi izinkan saya, teman-teman, Bapak Ibu semua yang di sini, nanti kita akan share nomor suster, nomor Pak Kris ke grup, ya. Bukan untuk mempromosikan, namun tujuannya adalah untuk Bapak Ibu lebih gampang mendapatkan bahan makanan yang organik, yang bernabati, bagus untuk tubuh, jiwa, dan raga kita. Setuju? Baik, Dan karena satu Bu, lebih sudah, penting, bagus untuk rumah kita bersama, planet. Planet. ya, Ya. baik juga untuk tubuh, baik juga untuk planet tercinta kita ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kita sudah bersama hampir kurang lebih 2 jam. Ya, terima kasih kepada narasumber malam ini, Pak Ahoy, Pak Krisnandianto Hadjoko, Suster Kristiana, dan Bapak Ibu semua yang telah hadir dan berbagi sharing bersama Injil Bakti Indonesia. Mari kita tumbuhkan kesadaran berpola makan nabati dengan bonus kesehatan dan bumi yang lebih indah lestari. Berjalan ke kebun di pagi hari, menikmati alam penuh harmoni. Acara malam ini sudah usai. Kami izin mengundur pamit diri. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan lestari. Terima kasih. Selamat beristirahat. Oh iya, saya hampir lupa sebelum kita ending, Bu Suster mungkin mau mengabarkan sedikit tentang yang acara yang di November nanti, mungkin Oh iya. Oh lupa, iya boleh terima share? kasih. Hampir ya. Hampir lupa. Jadi share di sini ya Bu ya, share di Ya, screen ya. boleh. Share dulu dia dijelaskan kenapa nih harus diikutin, kenapa kita harus ikut, karena jarang kan ada kesempatan dan jodoh ini. Ya. Baik. Sebentar saya share screen. Lebih ke mana ya? Lo WhatsApp ini. Ini sebentar saya cari dulu. Mana sih? Aduh, saya nggak siapin. Jadi ibu bapak kita mau akan ada ini. Oh ini sudah. Ini nih. Ini. Ya. Jadi ibu bapak kita mau akan ada acara tanggal 23 dan 24 November. 2 hari. Di tempatnya di Wisma Joglo. Itu tempatnya si Kikis itu. Di situ tempatnya. Jadi itu hari Sabtu Minggu dengan biaya 300.000. Nah, di situ kita eh, ada nanti hari pertama dengan Dokter Joen seluruhnya, terus nanti hari kedua dengan Kelly. Duh, ini kok flyernya nggak ada fotonya Kelly ya. Nah, yang hari kedua, terus nanti akan ada tes food seperti di Bali. Tes foodnya wortel, selada, apel, sama ini beras beras coklat brown rice kayak gitu. Nanti di tes food ada tes food hari pertama ada tes food dengan Dokter Joen, terus hari kedua masih dengan Dokter Joen, cuman ada juga dari Kelly. Nah, dari Kelly ini bagaimana mengedukasi ya seperti saya tadi bilang mengedukasi masyarakat supaya menghargai atau mengkonsumsi sayuran yang organik sehingga tani nggak sia-sia. Misalnya kalau saya ke daerah Lembang ya, ada petani binaan di sana. Kamu nanam organik dong. Ah, nggak mau. Kenapa? Nggak ada yang beli. Kayak seperti itu. Nah, mari kita support petani. Ketika ada yang beli, ada demand, pasti mereka akan nanam seperti itu. Itu yang hari, kok ada kucing saya sih? Aduh, ini kemana sih? Nah, ini yang tanggal 23, 24. Terus yang tanggal 25, ini ada Human Development and in Relation to Health. Jadi adalah tumbuh kembang relasinya dengan kesehatan dengan Dokter Joen saja. Ini hanya sehari.
tempatnya di Eco Camp di tempat saya ini, di tempat saya tinggal di sini. Tempatnya di situ. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut bergabung silahkan ikut. Terus ada lagi Bu, udah. Jamnya semua jam 8 dari jam 8 sampai jam 5. Nah, bedanya yang 23 dan 24 itu bedanya ini. Mana ya? Sebentar Pak, cari Ibu Kenny. Kemarin aku tanya Bu Kenny. Bedanya, jadi kalau yang 23, 24 itu lebih ke perjalanan makanan dari alam hingga sampai ke tubuh kita. Dilihat dari perspektif yang holistik, itu yang tanggal 23, 24 itu. Tapi yang tanggal 25 lebih kepada bagaimana perjalanan hidup kita terjalin, termasuk juga terkait dengan kesehatan, mulai dari kelahiran atau berpuluh tahun ke depan. Mungkin sedikit kayak sharing, mungkin mini dari sharing Pak Ahoy tadi yang 7 hari ya Pak ya, seperti itu. Tapi mininya yang seperti itu. Oke, begitu. Terima kasih. Baik. Kemudian kita di Jakarta juga akan ada acara kelas tumbuh kembang anak ya Bapak Ibu. Kita akan share nanti via WhatsApp untuk broadcast-nya acara ini. Terima kasih untuk kehadiran malam ini. Tetaplah bersama dengan kami, Engine Bakti Indonesia, untuk terus tumbuh kembang bersama. Dan jangan lupa untuk ikut serta dalam kelas offline nanti di bulan November. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.